guys, di video kali ini kita akan membahas kaiju-kaiju harta karun Calvin Channel edisi yang sudah tua-tua atau yang sepuh-sepuh guys. Nah, di sini sudah ada kaiju-kaiju yang rilis sebelum tahun 96. Dan di video kali ini kita akan review semuanya guys. Nah, pastinya kalian semua sudah penasaran kan? Kalau penasaran, tetap di Calvin Channel. Oke guys, untuk yang pertama di sini ada Seboso guys, tapi ini dia memiliki warna yang berbeda. Yang pertama ini dia warnanya warna abu-abu gitu guys, dan untuk yang kedua itu dia warnanya warna-warna tulang gitu, warna-warna putih lah. Nah, untuk keduanya ini dia rilis pada tahun berapa ini? Tahun 1983 guys, dan yang ini tuh 1983 juga. Nah tuh guys, kayak kecil banget sih tulisannya, cuman dari sini tulisannya 1983. Jadi kira-kira tahun 83 itu udah lama banget guys. Bahkan itu sekitaran pas tahun-tahunnya bapak masih kecil. Nah, untuk desainnya itu bener-bener simple guys. Untuk kaiju-kaiju yang zaman-zaman Showa gitu. Warnanya juga oke lah, simple-simple. Cuman putih terus warna-warna hitam. Untuk desainnya sendiri dia itu kayak tengkorak dari semacam kaiju gitu guys. Dan dia itu tinggal di kaiju graveyard. Ini dia pertama kali muncul di serialnya Ultraman Bah guys. Jadi The First Ultraman sudah bener-bener lama banget. Dan pastinya kaiju ini adalah kaiju yang klasik. Oke, untuk kedua di sini ada Kanegon guys. Jadi ini dia untuk Kanegon, maskot dari Ultraman. Dan dia ini pertama kali muncul di serial Ultra Q guys. Untuk bentuknya itu bener-bener unik untuk Kanegon. Dia memiliki kepala yang mirip-mirip kayak semacam kerang. Terus matanya itu juga kayak siput gitu guys. Siput-siput gimana gitu. Terus untuk badannya ya badan biasa. Nah, Kanegon ini dia suka makan koin-koin gitu guys. Makanya itu mukanya kayak koin. Terus habis itu untuk Kanegon sendiri itu ya tadi muncul di Ultra Q. Dan dia ini termasuk kaiju yang klasik banget. Bahkan salah satu kaiju pertama di serialnya Ultraman. Bahkan belum masuk serial Ultraman sih sudah ada. Ini deh guys, untuk Kanegon sendiri dia pertama kali rilis pada tahun 1983 guys. Tuh, nggak terlalu kelihatan sih, cuman itu tulisannya 1983. Dan dia ini made in Japan. Oke, selanjutnya di sini ada kaiju yang bener-bener unik banget guys. Untuk bentuknya itu aneh banget. Mirip-mirip kayak semacam lumba-lumba, tapi juga mirip kayak semacam mermaid gitu guys. Nah, untuk nama dari kaiju ini adalah, kalau nggak salah, Kodalar guys. Kodalar atau Kodara gitu, tergantung cara baca kalian. Tapi yang pasti bentuknya itu bener-bener antik banget guys. Jadi tuh bagian bawah ini tuh besar banget, terus bagian atasnya tuh biasa-biasa aja. Terutama untuk bagian tangan ini nggak terlalu besar banget. Ini dia guys, untuk bentuknya seperti ini. Dia ini pertama kali muncul di era-era Heisei. Terus ini antik banget sih guys menurutku bentuknya. Nah, untuk si Kodalar ini dia pertama kali rilis pada tahun 1995. Jadi era-era 95 guys. Ini dia, antik banget sih bentuknya. Nah, selanjutnya di sini ada Sugaron guys. Sugaron itu kalau nggak salah dia muncul di era-eranya Ultraman Jack atau sekitaran Showa lah. Bentuknya itu bener-bener aneh karena dia itu kayak bentol-bentol gitu. Habis digigitin berapa nyamuk itu guys. You what? Terus matanya itu juga setengah biru, nggak tahu kenapa ini. Ya pokoknya intinya bentuknya aneh banget guys. Terutama yang Showa-Showa itu aneh-aneh semua. Nah, untuk bahannya dari Sugaron ini beda guys sama yang lain-lain. Sama yang baru-baru lah intinya. Karena untuk yang kaiju-kaiju lama-lama itu dia terbuat dari plastik yang lebih keras dibandingin yang sekarang. Nah itu guys, yang bisa dengar ya, untuk suaranya beda banget plastiknya. Dan juga bahannya itu beda banget. Sampai nggak bisa dipenyet-penyetin gitu guys, kayak beberapa kaiju-kaiju yang baru-baru ini. Sama kayak Kodalar, keras juga. Nah, untuk si Sugaron ini dia bukan pertama kali sih, dia ini rilis pada tahun 1989 guys. Jadi bisa dikatakan lumayan tua untuk umurnya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut lagi ke ini dia guys. Siapa sih yang nggak tahu ini? Ini adalah Pigmon tapi yang versi powered.
untuk bentuknya itu masih kayak Pigmon, cuman mukanya aja guys yang menurutku agak aneh. Karena mukanya itu jadi besar banget, terus mulutnya ini besar banget guys. Lebih besar daripada Pigmon yang lain. Tapi ya untuk desainnya masih mirip-mirip kayak Pigmon yang lain. Ya kira-kira bentuknya kayak gini, tangannya itu juga kelihatan banget kalau ini Pigmon. Mukanya juga Pigmon banget, dan terakhir untuk bagian belakangnya ini berduri-duri kayak Pigmon gitu guys. Dia untuk Pigmon sendiri ini dia pertama kali auto rilisnya ini dia pada tahun berapa ini? 1993 guys. Kecil banget tulisannya, tapi dia ini rilis pada tahun 93. Oke, kita taruh di belakang, dan bahannya dia ini juga bisa dibilang keras guys. Selanjutnya di sini ada Gamakujira. Jadi ini bentuknya aneh banget sih guys menurutku. Simple tapi aneh. Karena matanya tuh kayak melotot banget, terus habis itu ini campuran antara semacam buaya sama katak guys. Kakinya itu kayak katak tapi mukanya kayak buaya. Ini aneh banget sih. Terus dia ini memiliki bahan yang sama kayak yang tadi itu, plastik semua, plastik keras. Terus untuk teksturnya juga kerasa banget, duri-durinya kerasa banget guys. Warnanya juga simple banget, dan dia ini rilis pada tahun berapa ini? 1993 juga. Tahun 93 sama kayak Pigmon yang tadi. Oke, untuk selanjutnya adalah Namegon guys. Jadi ini kaiju yang muncul di Ultra Q, mirip-mirip kayak penampakan dari si Kanegon ini guys. Jadi untuk Namegon ini dia memiliki desain yang bener-bener aneh banget. Dia ini kayak siput tapi nggak punya cangkang. Terus mukanya itu juga lumayan serem guys, soalnya matanya putih semua gitu. Dan bahan untuk Namegon sendiri ini juga bisa dikatakan keras, karena dia ini rilis pada tahun 83. Tua banget. Ini deh guys, untuk desainnya tuh aneh banget. Warnanya juga kalian bisa lihat ya, ada sedikit gradasi. Jadi lumayan lah untuk kaiju yang rilis dari Ultra Q dan dibuat mainannya pada tahun 83. Ya oke sih menurutku. Ini deh guys untuk Namegon. Kita taruh di samping. Dan untuk selanjutnya kita lanjut ke kaiju ini guys. Ya ini adalah Bogun. Jadi Bogun ini memiliki desain yang aneh banget, sama kayak yang lain-lain itu antik semua guys. Atasnya itu semacam unicorn atau badak, dan bagian bawahnya itu kayak gajah. Ini guys, aneh banget. Jadi atas bawah itu kepala semua, dan kakinya itu ada di belakang sini. Sama seperti yang lain, jadi bahannya itu plastik keras, dan dia ini rilis pada tahun 1990 pas. Ini deh guys, warnanya juga lumayan simple sih. Ini bukan lumayan lagi, tapi super simple. Cuman warna kuning dan warna hijau aja. Nah, kita lanjut lagi guys ke kaiju selanjutnya, yaitu Pestar. Jadi Pestar ini memiliki desain yang unik banget. Bagian tengahnya itu semacam kelelawar, dan bagian sampingnya itu dua bintang laut. Dua bintang laut. Dia ini rilis pada tahun 1994 dan memiliki desain dan juga warna yang menurutku oke untuk vinyl pada zaman itu guys. Ini ada gradasi-gradasinya, menurutku oke banget. Terus mukanya Pestar itu juga diwarnain dengan detail menurutku. Bagian belakangnya seperti ini guys. Ada tekstur-teksturnya. Ini hampir nggak cukup ya, soalnya ini lumayan banyak. Kita lanjut lagi guys ke kaiju selanjutnya, yaitu Kingsaurus yang rilis atau pertama kali muncul di serialnya Ultraman Jack. Dia ini memiliki desain dan juga warna yang oke menurutku. Simple dan juga lumayan ngeri ya. Lumayan ngeri sih menurutku. Gak tahu kan gimana, tapi menurutku sih lumayan ngeri. Dan dia ini rilis pada tahun berapa ini mainannya? 1989. Jadi rilis pada tahun 89 guys. Ini dia untuk Kingsaurus. Kita lanjut lagi ke kaiju-kaiju selanjutnya, yaitu Crazy Gon. Jadi Crazy Gon ini mirip-mirip kayak Clever Gon, mungkin saudaraan ya. Dia ini memiliki desain yang kayak robot-robot gitu guys. Dan dia ini pertama kali rilis pada tahun 1993. Untuk zaman itu warnanya udah oke banget guys. Ini kalian bisa lihat ya, silver-silvernya itu oke banget. Terus ada gradasi di bagian mukanya. Dan untuk bagian belakangnya juga masih ada gradasinya, masih diwarnain. Ya oke lah untuk Crazy Gon ini. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas dua kaiju robot, yaitu yang pertama ada Bios dan yang kedua juga ada Yutom. Nah jadi dua-duanya ini sama-sama robot yang old guys. Dan dia ini rilis pada tahun berapa ini untuk Yutom dulu?
Yutom ini rilis tahun 1983 guys. Nggak terlalu kelihatan, cuman ini dia rilis pada tahun 83. Untuk yang satunya ini untuk BIOS dia rilis pada tahun 1995 atau tahun 95. Dua-duanya sama-sama old, cuman lebih old Yutom dibandingin untuk BIOS ini guys. Desainnya ini bener-bener simple semua. Yang satu itu kayak robot-robot biasa, dan yang satunya ini dia memiliki desain robot campur semacam tanaman-tanaman gitu guys. Oke, ini unik-unik ya untuk robot-robotnya. Selanjutnya kita lanjut guys untuk kaiju. Selanjutnya di sini ada Red King yang versi power, dan juga ada sahabatnya yaitu Gomora yang versi power. Jadi dua-duanya ini sama-sama versi powernya. Terus dia ini juga memiliki plastik yang keras, dua-duanya sama. Dan dia ini rilis pada tahun berapa ini? Gomora 1994. Terus Red King dia rilis pada tahun berapa ini? 1994 juga guys. Sama-sama rilis pada tahun yang sama. Karena memang dia ini sama-sama muncul di Ultraman Power. Sudah tahu dari namanya guys. Ini untuk Red King yang satunya ini bener-bener red akhirnya guys, warna merah. Terus lebih ngeri, mukanya lebih ngeri sih menurutku. Untuk Gomora sendiri dia memiliki desain yang mirip-mirip seperti Gomora yang sebelumnya, cuman durinya lebih kelihatan keluar aja. Oke, itu guys untuk kedua kaiju power. Dan selanjutnya kita lanjut ke kaiju yang old, yaitu Kemular, semacam cicak guys. Jadi Kemular ini pertama kali muncul di serialnya Ultraman Bah, dan dia ini diproduksi pada tahun 1983. Kira-kira mirip kayak tadi si Yutom itu guys. Oke, itu tadi guys untuk Kemular. Dan selanjutnya kita lanjut ke kaiju yang mirip-mirip kayak cicak lagi, yaitu Skydon. Jadi Skydon ini memiliki desain yang mirip-mirip kayak tadi siapa itu tadi? Si Kemular, cuman dia ini lebih memiliki cangkang aja guys. Jadi cangkangnya itu bener-bener nutupi semua badannya, tapi bawahnya ini mirip-mirip kayak kura-kura, yaitu bentuknya empuk-empuk gimana gitu. Warnanya juga warna pink. Nah, Skydon ini kalau nggak salah dia muncul di serialnya Ultraman Bah. Kalau nggak salah itu aku ingetnya si Skydon itu diangkat pakai balon. Gak tau sih guys itu bener apa enggak, cuman aku ingetnya kayak gitu untuk si Skydon ini. Untuk Skydon dia diproduksi pada tahun berapa ini? 1993. Lumayan baru sih untuk ukuran kaiju yang mirip-mirip atau rilis pada serialnya Ultraman Bah. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke Takong guys. Ini adalah kaiju yang dulu jadi favoritku, sampai aku nabung-nabung buat dapetin vinyl dari Takong ini guys. Itu seniatnya aku sampai, ya itu adalah salah satu kaiju yang tak beli hasil tabunganku sendiri guys, yaitu Takong. Ini udah lama banget sih aku belinya, nggak tahu tahun berapa. Dan dia ini rilis pada tahun 1989. Ini tambah tua lagi guys. Ini tua banget untuk Takong. Desainnya simple banget, kayak semacam landak, tapi duri-durinya itu diganti sama apa ya, tentakel-tentakelnya si gurita guys. Ini dia untuk Takong yang aneh banget. Kita pajang aja sih di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke Jiras guys. Jadi Jiras ini termasuk old juga untuk ukuran kaiju yang rilis pada tahun berapa ini? Tahun berapa ini? Dia ini rilis pada tahun 1995. Nah, untuk Jiras sendiri dia muncul pertama kali di serialnya Ultraman Bah. Dan untuk Jiras ini dia memiliki desain yang mirip banget sama yang namanya Godzilla guys. Karena memang desainnya itu dia sedikit modifikasi dari kostumnya Godzilla. Oke, ini guys untuk si Jiras. Selanjutnya kita bahas ini guys. Ini adalah Gianggo, musuh dari Ultraman Bah. Jadi Gianggo itu mirip-mirip seperti apa ya, totem-totem yang ada di, nggak tahu ya di mana itu, pokoknya kayak ada desain-desain kayak gini sih. Aku lupa itu di mana. Pokoknya semacam totem-totem gitu bilangnya. Jadi Gianggo ini memiliki desain yang simple banget, cuman depannya ini corak-coraknya bagus banget sih menurutku. Terus untuk bagian belakangnya dia simple-simple aja. Ada duri-durinya mirip kayak Pigmon, cuman lebih pendek lagi. Nah, Gianggo itu dia muncul atau dibikin pada tahun berapa ini mainannya? 1983 guys, termasuk tua.
1983 untuk Gianggo ini. Oke, kita lanjut lagi ke kaiju yang selanjutnya, yaitu Star Bam. Jadi Star Bam ini mirip-mirip kayak Bam Star. Ya namanya cuma dibalik aja sih. Terus desainnya ini mirip banget dengan yang namanya Bam Star. Dia desainnya seperti burung-burungan gitu, cuman lebih lebar dibandingin Bam, lebih lebar sih tangannya dibandingin Bam Star. Kalau Bam Star itu tangannya kecil, kalau si Star Bam ini tangannya panjang banget. Dia ini rilis pada tahun berapa ini? Dia rilis pada tahun 1990-an. 94-95 kayaknya. Ini nggak terlalu kelihatan sih guys untuk tulisan di sininya. Cuman harusnya itu 1990 berapa gitu, sekitaran itu. Ya itu guys untuk si Star Bam ini. Oke guys, selanjutnya kita membahas ke kaiju yang aneh selanjutnya, yaitu si Dodongo. Nah, jadi Dodongo itu memiliki desain yang mirip-mirip kayak semacam naga guys. Cuman dia juga memiliki elemen-elemen dari kuda, yaitu kakinya yang mirip-mirip kayak kuda, terutama untuk posturnya. Tapi untuk bagian kuku-kuku dan kaki bawahnya itu dia kayak naga. Ini nggak tahu sih ini jelasinnya gimana. Untuk warnanya sendiri dia memiliki warna yang cukup simpel, yaitu warna hijau dan juga warna emas-emasan gitu. Nah, si Dodongo ini dia rilis pada tahun 1994 guys. Jadi desainnya lama tapi ternyata nggak selama yang lain-lainnya. Kini guys untuk Dodongonya. Dan selanjutnya kita bahas untuk kaiju yang aneh selanjutnya. Ini kataku sih mirip-mirip kayak singa, tapi juga mirip-mirip kayak yang namanya babon gitu guys. Nah, menurut kalian gimana nih untuk desain dari kaiju yang namanya Daegunja ini? Nah, jadi Daegunja ini ya memiliki tekstur yang oke sih menurutku. Bulu-bulu gitu, warnanya juga menurutku oke banget. Dan dia ini rilis pada tahun berapa ini? 1992. Itu nggak terlalu kelihatan, cuman ya itu dia guys. Untuk si Daegunja ini udah banyak banget kaiju-kaijunya. Dan yang terakhir di sini kita sudah sampai di penghujung videonya. Dan dia ini memiliki desain yang cukup aneh, mirip-mirip kayak Brontosaurus, tapi ada semacam kristalnya gitu guys di bagian tengahnya ini. Terus kakinya juga nggak tahu ini gimana nih kakinya. Ya bentuknya pokoknya aneh banget. Nah, jadi nama dari kaiju ini adalah Drengeran atau Drengeran. Jadi guys, untuk si Drengeran desainnya oke banget. Plastik juga, untuk plastiknya ya sama kayak yang lain, keras-keras gitu. Dan dia ini dia ini dirilis pada tahun 1995. Nah, itu deh guys untuk semua kaiju yang tua-tua untuk koleksi versi Calvin Channel. Nah, itu tadi guys reviewku tentang semua kaiju yang edisi di bawah tahun 96. Dan dari semua ini, manakah yang menjadi favorit kalian? Nah, bisa tulis di komen. Kalau aku sih, aku tetap konsisten Takong guys. Karena ini dia adalah kaiju yang pertama kali aku beli pakai tabunganku sendiri. Oke tuh guys, tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye!